Mendu. Kenapa demikian ya Ustaz? Kita orang manusia diberikan akal dan diberikan nafsu. Long pernah salah, Drawan pernah salah, kita pernah khilaf, kadang-kala mengedepankan hawa nafsu, meninggalkan akal di belakang. Hari ini sudah 4 Ramadan, besok kita berpuasa hamba Allah, kontrol amarah dan kendalikan hawa nafsu. Keputujuan la'allakum tattaqun. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa rahmatullah wa barakatuh. Bukan lemah kami balik buka puasa. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra siyam li'ibadihi al-mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tahirin. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyu rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Jamaah sidang solat Isya dan Tarawih sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah di awal perjumpaan kita pada malam yang berbahagia ini kita memuja dan memuji Allah, empunya alam semesta, Allah yang telah menghidupkan kita dalam bulan suci Ramadan. Semoga Allah sempurnakan angka 30 hari untuk kita menggapai rahmatnya dalam bulan nan suci ini. Selawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kami sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan seorang nabi yang bersimbah peluh memperjuangkan akidah Islam. Beliau korbankan semua waktunya, semua hartanya, semua pikirannya, semua tenaganya untuk Islam, agama yang kita cintai, sampai Islam itu hari ini masih terbenam dalam hati kita hamba Allah. Kita doakan kepada Allah, semoga Islam yang pernah diperjuangkan oleh Nabi 1442 tahun yang lalu, Islam itu pula lah yang akan mengantarkan lidah kita, yang akan mengantarkan tubuh kita ke liang lahat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian yang telah berkontribusi tanpa henti untuk memperjuangkan akidah yang suci ini. Walaupun kita pahami sadari hamba Allah orang syi'lun, akidah Islam, syariat Islam di zaman yang milenialnya sudah mulai digerogoti, ditenggelamkan, diobrak-abrik bahkan oleh orang-orang yang mayoritas itu sendiri. Dan melaki Allah beruh urang yang nadi musalla komplek Pemda yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Yang tuan pemulia, pengurus musalla tercinta ini, jamaah sidang solat tarawih dan Aisyah, dan yang tuan pemulia, ayah angkat ulun tuan ayah Jul dari Ubud, ulun tuan di Hagutungo, sampauronyo alhamdulillah dalam kondisi keberhasil dan karena kecukupan. Namun yang namaji komplek Pemdanyo adalah tempat saya beranjak di kota Luxmawi. Hamba Allah orang syi'lun, kita awali ceramah pada malam yang berbahagia ini dengan sepenggal ayat Allah, di mana Allah berfirman dalam Al-Quran yang sering kita dengar, yang sering kita dapati, yang sering dilantunkan kala Ramadan itu menjelang hadir dalam kehidupan kita.
Bagaimana bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita akan mengkaji malam ini terhadap kalimat la'allakum tattaqun dan hal-hal yang lain yang mengenai dengan kelebihan yang terdapat dalam bulan suci Ramadan. Yang pertama, hamba Allah, makna la'allakum tattaqun itu sendiri adalah semoga dan pasti harapan manusia, orang-orang yang berpuasa dalam bulan suci Ramadan ini akan menjadi pribadi yang takwa, taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna takwa? Takwa itu definisi dalam syariat Islam, dalam agama kita yang dikemukakan oleh para alim ulama. Imtisalu awamirillah, menjunjung tinggi segala perintah Allah, wajtanibu nawahihi, menjauhi segala larangan yang telah diberikan sebagai konsekuensi oleh Allah dalam kehidupan kita. Tengku pemakna la'allakum tattaqun yang dikeun oleh Allah dalam Al-Quran tersebut pasti atau cuma sekedar harapan atau iming-iming yang diberikan oleh Allah terhadap manusia yang melakukan ibadah puasa? Jawabannya hamba Allah, ada dua kajian ataupun persepsi. Yang pun para alim ulama berpendapat, imam-imam pakar dalam ilmu nahu logat Arab menjelaskan bahwa kalimat la'alla itu berfungsi harapan. Artinya sebuah hal yang bisa terjadi atau tidak terjadi bila diucapkan oleh manusia. Tetapi kalau kalimat la'alla yang maknanya mudah-mudahan dinisbahkan kepada Allah, maka itu akan menjadi sebuah hal yang pasti dalam bahasa Arab dinamakan dengan kalimat tahqiq. Artinya apa? La'allakum tattaqun merupakan firman Allah, diucap langsung oleh Allah. Menjadi kita sebagai hamba yang takwa itu merupakan sebuah kepastian yang akan terwujud dalam kehidupan kita bila kita melakukan ibadah puasa dalam bulan suci Ramadan. Sisi yang kedua, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa beliau tidak menisbahkan ataupun mengalihkan, mengartikan kalimat la'allakum tattaqun itu pasti, tetapi beliau mengkaji secara lebih dalam. Artinya apa? Imam Ibnu Katsir ini beliau membuat sebuah turunan orang yang akan meraih titel takwa, orang yang berpuasa dengan panggilan iman, orang yang meninggalkan segala larangan, orang yang mengerjakan segala perintah. Artinya orang yang sudah memiliki kategori tersebut, dia akan sering berbuat ketaatan kepada Allah. Orang yang taat artinya adalah orang yang tidak melakukan kesalahan, yang senantiasa bermuadhabah di masjid, di musalla, di manasa, senantiasa berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, lidahnya tidak pernah terpengaruh oleh hal-hal yang lain, senantiasa melakukan ibadah dan taat kepada Allah. Artinya orang yang sudah taat pasti akan menjadi pribadi yang takwa kepada Allah. Urangnya malam put Ramadan ni, habis urang syi'lut put Ramadan. Jadi kampung long waktu kita pegah Ramadan kan, terbayang aju boh rum-rum. Entah boh rum-rum you know? Boh rum-rum menya i cindoi, es campur, melok semawin, pingyan bawit orang semawin. Watet ajak seput, maya bahasa wanyo jino ngabuburit. Tajak seput pasai ataupun kota itu tidak bisa kita lewat. Banyak kendaraan, banyak roda 4 bahkan roda 2, becak segala macam yang antri untuk membeli bukaan. Tapi coba kita analisa, adakah hal tersebut kita dapatkan di musalla? Adakah hal tersebut kita dapatkan di masjid? Adakah hal tersebut kita dapatkan di surau, di tempat ibadah yang lainnya? Rasanya sangat mustahil hamba Allah. Kenapa? Karena itu orang-orang yang kita dapati yang tersebut berpuasa bukan karena iman dan tidak akan mendapatkan titel muttaqin nantinya. Yo puasa go puasa tanya. Makin wate uro go rudahi babah, tanya rudahi babah. Wate menumpak ngauriung
wajah lagi boh kerut, ya ini lagi boh kerut. Jauhkan tu ngan getegur got le atasan ke atasan bengi. Orang yang merempok ngane otai teput ane muka ji kerja kerapai. Tanya ya agak-agak be ile ngaureng ngabin datang bengi. Awak yang merempok ngan kami ila kempen kada icauro. Be ijak bang tanya tak pelihara kami. Takun, hai ke puasa kah puasa. Nyan ngan kami. Ora putun hana putun amarah. Makin dah puasa makin bagah bengi. Ijak mia watai teput. Icu angkut karena dari bengah hana kenang bulang. Tatu me mia nyan ngan gelawa mulungkop ipo cung kampung rumah dia. Tinggal iput tun tinggal hang kujak li rumahnya. Kejeut meilanya ke. Dumnan amarah bedanya dalam bulan Ramadan ni deh kampung lu. Hino di musalla komplek Pemda alhamdulillah. Age nyanci. Tamat mendu. Kenapa demikian ya Ustaz? Kita orang manusia diberikan akal dan diberikan nafsu. Long pernah salah, Drawn pernah salah, kita pernah khilaf, kadang-kala mengedepankan hawa nafsu, meninggalkan akal di belakang. Hari ini sudah 4 Ramadan, besok kita berpuasa hamba Allah, kontrol amarah dan kendalikan hawa nafsu. Keputujuan la'allakum tattaqun. Nyolong tanya mi nafsunya na bro, abi nafsunya na bro, nafsunya hana bro mandu, dan nafsunya jit tapu mati, jit tapu gada. Nafsu itu tidak bisa dihilangkan, nafsu itu tidak bisa dibunuh, nafsu itu tidak bisa dibinasakan. Kenapa? Karena manusia sabah pribadi yang gebuh akai dan gebuh hawa nafsu oleh Allah Ta'ala. Mantengku tanya menyata puasa kan makin jero, nafsunya akan gadah terminimalisir, artinya mampu tak kontrol, sehingga dari nafsu amarah berubah menjadi nafsu mutmainnah, dari nafsu amarah menjadi nafsu lawamah, nafsu yang urung menyesai terhadap kesalahan-kesalahan yang pernah beliau kerjakan. Nafsu mutmainnah, bagaimana mulianya nafsu mutmainnah yang dihai oleh Allah dalam Al-Quran, bak surah Al-Fajri bak ujuk, ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Pemakna rusilun dari nafsu amarah buno, bila kita berpuasa, bila kita beribadah, qiyamul lail, ura puno musalla menyahana kerja wate ura Sabtu dan Minggu, kita mendirikan solat duha di sini berjamaah, tidak 2 rakaat, 4 malahan. Kita tadarus Al-Quran, tidak hanya malam tapi siang kita lantunkan Al-Quran. Kita berzikir bersama, kita i'tikaf di masjid. Bahkan dalam tahun ini kondisi sudah lumayan leluasa kita untuk beribadah, maka kita ambil kondisi tersebut untuk kita tingkatkan ibadah dalam bulan Ramadan ini, sehingga kelak akan menjadi pribadi yang mampu meminimalisir angka nafsu amarah berubah menjadi nafsu mutmainnah. Menyatanya mi kana nafsu mutmainnah watena urang bengeh kadangkala takun Nabi geyukeun falyaqul inni shaimun. Ipoh tu, idut tu, i caci tu takun inni shaimun. Long puasa. Saya adalah orang yang berpuasa, memberikan kabar kepada orang yang berbuat salah tersebut, yang berbuat keras terhadap kita, sekaligus kita menasihati diri kita sendiri bahwa kondisi saya adalah orang yang berpuasa, tidak boleh menjaga, harus menjaga amarah, tidak boleh cepat marah. Betampe ini shaimun, yo kagak berah Taufik ini shaimun. Tinggal praktek tapi muka bigau. Begitu naureng hai sudah hot aja nyan letak tabuh bedak. Jaro ni hitam, muka ni putih, hana sesuai lagi cicah. Takun ni ke urang tersebut. Hai, bena kengkeng kelung. Ini shaimun. Igau Mekah. Takun. Itu juga termasuk dalam kategori orang yang membawa amarah. Maka dalam bulan puasa lebih sering berjumpa dengan orang-orang di tempat ramai. Kenapa? Takutnya akan mampu membatalkan pahala puasa. Menyatanya puasa hana pahala, menyatanya puasa hana makna. Cuma malam tak bedah sahur, ura hana cuma tatende, tidak kita jaga pahala yang ada dalam bulan Ramadan, dalam puasa yang kita jalankan,
maka tinggai urung siklun budah sawu dan preh pajan buka. Sedangkan pahala yang diberikan oleh Allah tidak ada dalam kehidupan kita. Pakon karena hana terjaga puasa yang membatalkan ibadah puasa tersebut. Apa yang membatalkan pahala puasa tidak kita jaga. Semoga urung siklun getanyo Bandung yang na di bawah atap musalla komplek Pemdanyu yang getanyo yang luntuan cintai, Bandung getanyo akan jet ke pribadi yang tidak akan mengkosongkan jamaah satu waktu pun dalam bulan suci Ramadan. Bahkan benar cita-cita urung siklun long berkhatam Al-Quran siuro 1 juz. Bagaimana caranya Ustaz? Sabok wate sembahyang kita baca 2 lembar 2 kali 5 waktu solat, artinya 10 lembar. 10 lembar itu 1 juz. 30 hari totalnya 30 juz akan khatam Al-Quran. Yang selanjutnya dalam bulan puasa ini perbanyaklah infak dan sedekah. Sebagaimana yang kita dapati banyak anak-anak fakir miskin, anak yatim yang tidak tahu kemana mencari sesuap nasi saat kala sore itu. Bahkan yang kita lihat pemandangan yang biasa di Islamic Center saat sore itu, antrian bubur kanji luar biasa, kanji rumbi luar biasa panjangnya. Kenapa? Orang-orang yang tidak tahu kemana mencari sesuap nasi, mereka mengantri di tempat tersebut karena ada sumbangan yang diberikan oleh para dermawan. Kita yang ada di komplek Pemda ada harta yang lebih, sumbangkan kepada anak yatim, sumbangkan kepada fakir miskin. Seperti tadi kami buka daurah di Tumpuk Tengah di Jalan Imam Lorong 3, tidak hanya untuk anak-anak yang remaja dan balia, untuk orang-orang yang dewasa yang masih belajar Iqra kami hadirkan ke sana. Namun saat diutarakan oleh mereka ada kalimat yang membuat saya terharu. Saya sampaikan, "Anak, mana Al-Qur'anmu? Kenapa engkau tidak bawa Al-Qur'an?" "Ustaz, jangankan untuk bawa Al-Quran, untuk bayar ongkos beca aja mamak saya tidak punya duit." Artinya apa? Dia numpang ke tempat orang lain, tidak punya Al-Quran untuk dia baca. Maka kami buat sebuah opini, duduk rembuk dengan Ustadz Adnan, Ustadz Muslim. Hari ini kami cari bantuan kepada orang-orang lain untuk disumbangkan Al-Quran sekaligus berbuka puasa kepada mereka. Itu adalah hal yang harus kita gemari dalam bulan suci Ramadan. Tidak mesti kepada kami, tidak mesti kepada siapapun. Kalau ibu-ibu semua melihat kondisi yang membutuhkan, maka kita sumbangkan harta kepada mereka untuk tenang beribadah dalam bulan suci Ramadan. Sekaligus kita akan dijadikan pribadi oleh Allah karena bersedekah sebagai manusia yang mendapatkan titel muttaqin. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan hamba Allah, apa yang saya sampaikan menjadi manfaat bagi pribadi saya dan umumnya kepada jamaah sekalian. Kalau mau dengar lanjutan Ustaz Taufik bagaimana kegiatannya, silakan kunjungi di YouTube saya nantinya, Taufikur Rahmi Official. Sekaligus nanti malam kami tadarus di RRI, besok jam 10 saya live di RRI dengan kajian Islami. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.